Ngantuk, Bu. Saya tuh pening. Kamu tahu? Apa? Kamu mendengar suara Master Ali kan? Iya. Biarkan dia. Kita sudah tugas masing-masing. Dan dia selalu jangan takut netizen karena dia selalu memantau saya juga. Gitu. Baiklah. Kembali lagi bersama saya yang tak bosan-bosan, mungkin sudah bos. Yang tak bosan-bosan walaupun sudah bosan kalian melihat saya. Bentar dulu. Why? Bekas darahnya masih ada. Yang kita habis kemarin diserang. Ini luka, Master. Kita kan kemarin diserang. Ya udah. Ini kan hari ini loh, Mbak Tar. Ini kan Kamis, malam Kamis, subuh Kamis. Itu Kamis ya? Ini kan udah masuk hari Kamis. Bukannya Rabu. Bukan. Ini udah masuk hari Kamis. Besok hari apa, Master? Lah, besok kan hari ya ini kan udah subuh Kamis. Tengok ini jam berapa. Saya tuh nggak ada HP, saya nggak bawa HP. Nanti pikirnya saya nggak profesional lagi. Iya. Padahal ya saya tuh main HP cuma menjalankan misi gitu. Kalau enggak ya saya nggak mungkin main HP kan. Ya udah, kamu kok marah-marah sama saya? Nggak apa-apa, Mbak Sampel kan udah mati kok. Belum, saya bilang dia mati. Udah. Udah. Saya kok nggak tahu. Kamu cengak lagi dari mana sekarang dulu. Ya, semoga amal ibadahnya diterima lah. Tapi apakah dia beramal? Apakah dia beribadah? Jangan seperti itu, Master. Kita juga belum tentu beramal, Iya benar sih. kan? Ya. Jadi hari ini tuh kita lagi mau ngapain? Nah, kita sebelum mulai pembicaraan kita bersalawat aja dulu, Mbak Tan. Lain ini. Lain Itu biar aja dia di sana. Biar dia tenang. Solawat Solu alaihi salam. Solawat Solu alaihi Khairin Alam Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya Karimun Habibana ya Syahidina Lidal Habibu wa qadduhu mutawaridu lidal habibu wa qadluhu mutawaridu Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa janati
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selawatnya panjang ya hari ini karena ya alhamdulillah saya sudah tarik nafas sedalam mungkin supaya kita bisa tetap bersolawat yang panjang. Karena kita sungguh berat. Gak berat sih, maksudnya tuh kita tuh butuh perjuangan juga ya untuk menciptakan lagu sholawat ini dan melantunkannya dengan nada yang sangat tinggi yang membuat saya sesak dengan saya yang tidak bisa bernada tinggi karena saya aja pendek kok gaya-gayaan mau nada tinggi. Jadi Mbak Tar, ini kan mumpung kita lagi istirahat nih, kita kan ini waktu sudah kira-kira 1 jam lagi kita sudah menyampaikan azan subuh nih. Mbak Tar pernah merasakan lelah nggak? Kita tiap malam sampai subuh baru kita pulang, setelah sholat subuh baru kita tidur, nanti jam 12 baru kita bangun. Gimana Mbak? Karena kita nih udah kayak kelelawar Mbak. Kalau dibilang lelah ya, jujur ya siapa sih yang nggak lelah? Makan aja pun lelah. Iya. Tapi yang namanya hidup tuh ya harus dijalanin, dinikmatin aja, ikuti aja alurnya. Karena mau bagaimanapun juga kita harus tetap memberantas kejahatan dan menghibur kalian semua juga yang melihat kita juga tidak bisa mengeluh begitu. Karena memang inilah pilihan kita. Karena saya ketika ingin di Padepokan, ketika saya ingin berusaha menjadi kesatria, saya suruh jikiran, juga saya suruh dipelajari seperti itu. Tapi insya Allah ya alhamdulillah saya sudah bisa melewati itu semua walaupun tidak tamat sih saya 7 malamnya itu, tapi gimana ya, saya tidak mengasah itu lebih dalam lagi. Gitu. Yang namanya santri PSS juga mengerti lah ya, namanya bergabung untuk menjadi santri itu ya harus jikiran. Karena dengan jikiran itu kita tuh bisa membuang pikiran-pikiran negatif, membuang energi-energi yang negatif pada diri kita tuh. Dan alhamdulillah saya setelah bergabung merasakan diri saya lebih baik lagi, walaupun kalian tidak merasakannya tapi saya yang merasakannya. Karena sebelum bergabung ya saya begitu, main udah kepang sana sini. Udah gepang itu hobi ya Mas. Iya, sekalian cari cuan juga untuk nambah jajan sekolah saya. Karena dari sekolah tuh saya mau beli apa-apa juga nggak pernah minta orang tua. Tuh, saya berusaha sendiri untuk tidak merepotkan orang tua saya. Sampai saat ini saya berada di PSS dan orang tua saya juga mengizinkan. Sudah berapa lama saya di sini? Walaupun kemarin sempat saya balik kampung selama setengah tahun ya. Setengah tahun juga ya? Bener setengah tahun kah? Iya. Iya kah? Bulan 12 akhir saya izin dan bulan 5 awal ya. Iya kayaknya. Iya kan? Iya. Apa enggak itu sekitar 5 atau 4 bulan gitulah ya. Iya segitulah. Ya nggak sampai setengah tahun ya, tapi itu cukup lama sih. Cukup lama sih. Ketika itu saya juga bertugas di rumah saya bersama orang-orang baik. Tapi ya, kalau hilang satu ya? Hah? Hilang satu. Oh, hilang satu. Bukannya kamu bertiga? Tidak, namanya hidup. Pasti ada alurnya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk terus bersama-sama kita terus. Namanya hidup pasti ada jalannya masing-masing. Jadi dia kira-kira satu orang itu kemana sekarang? Kamu jangan mempertanyakan itu, nanti kamu bingung nanggepinnya. Iya. Karena nanti bakal netizen nanyain lagi. Saya takut nanti saya yang dimarah karena membahasnya. Iya. Oh jadi gini, kita bahas. Kita bahas yang aman aja ya. Mbak Ter, waktu Mbak Ter diculik sama Mat Sompel, apakah Mbak Ter itu tidak melihat di dalam gudang itu ada para mat kepala besarnya seperti Mat Golo, Mat Jan, Mat Ringki? Tidak ada sama sekali.
Saya tidak mendengar itu karena mereka, setahu saya tuh mereka di sana hanya menerima informasi ataupun mungkin mereka ada tugas, saya juga tidak tahu. Karena yang bekerja itu seperti Mat Sompel yang mengatur. Sompel kepalanya situ lah ya. Iya, tangan kanannya dan masih banyak juga yang lain. Begitu. Tapi di dalam itu banyak sekali anggota-anggota mereka. Banyak. Tak terhitung. Tak terhitung. Wah. Tapi itulah salahnya Mbak Ter itu pas dibawa, dan saat Mbak Ter itu dibawa keluar juga, dibawa masuk dan dibawa keluar itu Mbak Ter ditutup matanya sampai Mbak Ter itu nggak tahu itu di mana ya Mbak Ter. Iya. Kalau tahu mah kita langsung selamati itu. Iya. Manja. Saya juga bingung. Tapi kamu kira-kira nih, menurut kamu nih, Manja apakah aman-aman aja di sana? Kan kamu yang sudah berpengalaman di dalam gudang itu. Saya juga nggak tahu sih, karena setiap orang di situ nasibnya itu berbeda-beda. Iya. Saya takutnya gini loh Mbak. Mudah-mudahan ya dia tuh bisa diselamatkan. Saya takutnya dia tuh ditaruh di tempat yang kamu bilang itu, kan ada 2 tempat. Kamu kan di tempat yang akan dikirim. Takutnya dia tuh di tempat yang akan dicoba-cobain untuk pemuas hawa nafsu mereka. Sebenarnya tuh saya sudah agak lupa sih. Agak lupa maksudnya? Karena lama banget udah itu gitu. Iya kah? Karena selama saya menjalankan misi, baru hal ini yang membuat saya tuh aneh dalam keadaan sadar. Aneh dalam keadaan sadar maksudnya? Ya, menyaksikan dalam keadaan sadar. Biasanya kan saya tidak sadar tuh. Iya, kalau keculik bisa nggak sadar kita. Mungkin nih netizen bosan karena saya keculik terus, tapi ya gimana, kita kan ikuti alur. Ya benar sih. Saya juga nggak mau kalau saya diculik, saya juga nggak mau dibilang siapa sih yang mau keculik. Dari saya ikut. Mungkin kalian banyak mengenal saya itu dari saya tuh menjadi pengikutnya Blorong ataupun lagi menghadapi Blorong. Dan ketika itu mungkin saya cukup lama dan mungkin dari situlah kalian mengenalnya. Karena dari situ follower saya naik. Saya juga kaget. Karena saya tidak ada promosi sedikit pun. Iya kah? Iya. Dan tiba-tiba seiring berjalannya waktu, ya sampai saat ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Nggak sampai 3 tahun karena 4 bulannya kosong saya. Ya itu segitu Baru lah. ini saya tuh dalam keadaan sadar gitu, tidak dirasuki ataupun tidak dibuat tuh lupa. Maksudnya tuh tidak dibuat tuh seperti yang dahulu saya diculik oleh PRB kan. Saya juga nggak sadar gitu. Ini dalam keadaan sadar dengan mata telanjang saya melihat langsung ternyata permainan mereka begitu, dan itu banyak sekali narkoba Di dalam. Apakah wanita-wanita di dalam itu menggunakan baju-baju seksi semua? Ya. Dipaksa? Ada yang menawarkan diri. Menawarkan diri? Maksudnya dia mengambil keuntungan di dalam itu gitu? Jadi? Ada yang memang niat untuk ikut mereka dan sengaja memang ingin dikirim ke Thailand karena mereka ingin bekerja di Thailand karena mereka itu memang wanita penghibur malam. Oh, jadi seperti itu. Oh, saya baru tahu loh. Oh, mungkin mereka itu ingin mengubah hidup mereka tapi ke jalan yang seperti itu. Aduh. Sebenarnya saya cemas juga sih dengan kuatnya Master BLS menghadapi istrinya itu di dalam suatu lingkup para musuh. Mungkin kalau saya jadi BLS juga mungkin saya seperti dia. Saya pun juga. Saya nggak menutup kemungkinan saya pasti bergabung dengan para musuh-musuh itu demi menyelamatkan istri saya. Siapa istri kamu? Istri saya. Masa kamu harus tanya istri saya lagi? Kita jalan-jalan aja yuk. Kamu jalan-jalan? Iya. Tapi kita cek dulu keadaannya. Lihat sana aman nggak? Kayaknya di sana tuh aman dah. Tapi nggak tahu deh. Coba kita ke sebelah sana. Ke sana aja lah. Tempatnya sana. Saya ingin mencari Mas Rai.
karena saya sudah lama nggak jumpa mama saya. Saya tuh bingung dengan hidup ini. Sudah banyak cobaan yang saya lalui, tapi Apa? serius nih, bisa ada pacet di tangan saya. Kamu nggak sadar? Gak tahu saya. Ngeri ya Sti. Dikatain Sama yang apa? enggak. Kita hari ini jalan-jalan aja ya guys, karena kita hari ini mungkin bayar utang aja gitu. Karena Mas Roy ini yang tidak upload. Kan gitu, menyelamatkan malam Coba ini. saya tuh ingin bertanya sama netizen tuh sukanya saya tuh seperti apa sih gitu. Iya, coba netizen dijawab. Kalian itu sukanya Mbak Terdu itu yang seperti apa gitu? Mbak Terdu yang kayak mana yang kalian inginkan gitu? Agar kalian itu suka gitu nontonin kita gitu. Kita juga senang menghibur kalian gitu. Jadi kita tuh tidak sepertinya kita kalau gini terus kita menghibur orang ya menghibur musuh kita sendiri gitu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nggak ada. Oh ada Ada yang komen. Iya, ada yang komen. Suka Mbak Terdue seperti dulu bersama Mas Rehan. Loh kok gitu ngomongnya? Jangan gitu Kok netizen. gitu ngomongnya Jangan gitu. netizen? Ini sudah eranya bukan era Mas Rehan lagi. Gitu. Ini sudah era saya. Karena masih ada komenan seperti itu. Jadi saya tuh minta tolong lagi sekali lagi jangan komen yang seperti itu. Iya. Karena kita tuh sebenarnya abang adik. Abang adik ya dari Iya, dulu ya. abang adik. Adean ya. Bukannya adiknya dia saya. Enggak. Mbak Terdui, sepertinya kamu memang cocoknya dengan Mas Rehan. Loh, Kok gitu kok ngomongnya? jangan gitu, jangan bahas Mas Rehan Dia lagi. punya Dwi yang lain. Dia dah punya Dwi yang lain, bukan Dwi ini lagi netizen. Kalian itu harus ngerti. Seperti itu. Dia tuh punya Dwi Sinta. Nanti katanya saya lagi yang nyakitin. Memang laki-laki itu seperti itu ngomongnya. Mereka selalu saja tersakiti karena mereka tidak ada di posisi saya gitu. Iya, saya tahu sih sebenarnya, saya Saya bukan tahu. nggak sanggup apanya ya. Saya tuh nggak sanggup aja memang gitu. Saya ngerti kok apa yang kamu rasakan. Saya ngerti karena saya juga seorang ibu. Ibu. Ya nggak usah lama-lama lah ya. Karena kan cuma ceritanya dia Katanya gini. Mas Rehan itu saya suka dulu lihat Mas Rehan dengan Mbak Terdui terlihat senang selalu setiap foto upload di Instagram. Kalian senang-senang terus kata dia gitu. kan kita media sosial itu hanyalah untuk gimana ya? Bukan di media sosial itu saya bukan seperti kisah saya, maksudnya Bukan seperti yang ada di YouTube. iya gitu, maksudnya di YouTube di media sosial pribadi gitu. Jadi jangan samakan saya di YouTube ini sama di media sosial pribadi saya, itu jelas berbeda. Ini ada juga yang komen nih Mbak Tar. Kira-kira Mbak Terdui kalau waktu bisa diulang lagi apakah kamu ingin bersama Mas Rehan lagi atau tidak? Saya nggak tahu, namanya hidup kita ikuti aja. Sekarang tuh mengikuti kata hati aja gitu. Kamu ngikutin kata hati. Iya. Ya udah. Udah kalau gitu kita ini gimana? Iya, sebentar kan sampai titik papan tuh ya. Tutup. Kalau gitu Titik. saya akhiri ya, wabillahi taufiq ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan. Mingkar mingkur hengang koro Ayo sadulur lan konco, amalane tetep diwoco, sing diparingi Mamas Karyo.
Ben dia doi sifat tangkoro nanging ngojo nganti lali diwaca terus sampai pitu bengi fokus sabar iku wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat stabat Strobot. Mari belajar master bater ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat. Ini ilmu baik bukan ilmu seracun. Dungo mengimarin kusti ojo simpen dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lan tawakal. Ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ono proses tetap semangat master bater salah PSS. Sendang